sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu narasumber dan fasilitator workshop pelatihan kepemimpinan pengawas BPSDM Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati. Izinkan saya, Yuswa Effendi Widesuara, BPSDM Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik pada agenda 3 pengendalian pekerjaan sebagaimana tugas yang dipersyaratkan bagi peserta workshop. Bapak Ibu yang saya hormati, penyampaian strategi pembelajaran ini saya mulai dengan dasar hukum. Adapun dasar hukum penyelenggaraan pelatihan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1006 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Adapun latar belakang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas ini yaitu dalam rangka penyesuaian kebutuhan dan dinamika kebijakan ditetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang mencabut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan pelatihan kepemimpinan tingkat 4. Untuk ketentuan pasal 9 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019, maka ditetapkan keputusan Kepala LAN tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Adapun agenda pelatihan kepemimpinan pengawas ini terdiri dari 4 agenda. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Yang kedua adalah kepemimpinan pelayanan. Yang ketiga adalah pengendalian pekerjaan. Yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan, ditambah 2 mata pelatihan, orientasi program dan evaluasi pembelajaran. Saya memilih agenda 3 yaitu pengendalian pekerjaan, dan dalam agenda pengendalian pekerjaan ini ada 7 mata pelatihan yaitu teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawas, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Saya memilih penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Selanjutnya, dalam rangka penjelasan tentang strategi pembelajaran, saya membagi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah melihat kompetensi yang akan dibangun, materi pokok dan submateri pokok yang diberikan, dan rencana pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan mulai dengan membangun kompetensi. Saya mulai dengan deskripsi singkat. Mata pelatihan ini ditujukan untuk membekali peserta agar mampu menyusun rencana kerja anggaran. Melalui proses pembelajaran meliputi penjelasan singkat tentang mekanisme perencanaan pembangunan, proses mengidentifikasi inisiatif kegiatan tugas pokok dan fungsi, dan melakukan praktek latihan menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik. Kompetensi yang ingin dibangun dalam pelatihan ini, khususnya mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran,
bahwa setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan, mengidentifikasi inisiatif kegiatan baru sesuai tugas pokok dan fungsi, menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik. Sedangkan materi pokok dan subpokok materi dalam hal ini ada 3. Yang pertama adalah perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran. Dalam materi pokok perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran ini ada 3 submateri pokok: perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, integrasi perencanaan dan pembangunan nasional dan daerah, proses perencanaan dan konsepsi penganggaran. Untuk materi pokok yang kedua yaitu mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Sedangkan sub pokok materinya adalah pentingnya penyusunan rencana kerja anggaran, mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Sedangkan yang ketiga materi pokoknya adalah penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, yang sub materi pokoknya adalah penyusunan rencana kerja anggaran kementerian lembaga, penyusunan rencana kerja anggaran SKPD. Selanjutnya saya rencanakan pembelajaran tersebut yaitu dengan 5 tahap. Tahap yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini dimaksudkan agar terjadinya suasana pembelajaran yang kondusif dengan cara berkenalan, menciptakan suasana yang kondusif, dan menguraikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah dialog interaktif, speaking, window shopping. Dan waktu yang dibutuhkan dalam pendahuluan ini adalah 20 menit. Selanjutnya, pada penyajian yang pertama adalah tentang memahami perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran. Pada penyajian yang pertama ini, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, surah pendapat, diskusi, dan kelompok kerja, dialog interaktif. Hal ini saya lakukan karena penyajian yang pertama ini hanya bersifat teori, jadi tidak diperlukan latihan dan tidak diperlukan praktek ya. Namun materinya cukup banyak. Pada submateri ada 5, maka waktu yang dibutuhkan untuk hal ini adalah 120 menit. Sedangkan untuk penyajian yang kedua masih bersifat teori, yaitu memahami mekanisme penyusunan APBN dan APBD, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan APBD, dan menjelaskan rencana kerja anggaran dan penyusunan APBN dan APBD. Selanjutnya metodenya masih sama karena masih bersifat teori, namun karena materinya lebih sedikit, maka waktu yang dibutuhkan 90 menit. Selanjutnya untuk penyajian yang ketiga, pemahaman dan praktek penyusunan rencana kerja anggaran ini memerlukan waktu yang cukup banyak karena ada latihan, praktek. Maka saya lakukan metodenya curah pendapat, dialog interaktif, studi kasus, dan latihan untuk praktek. Ini waktu yang dibutuhkan 150 menit. Dan pada akhirnya saya dengan 9 jam pelajaran dari rencana pembelajaran, yaitu penutup.
membuat rangkuman bersama peserta dan mengucapkan terima kasih atas apresiasi peserta. Hal ini saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan waktu 25 menit. Demikian saya sampaikan. Mohon kritik dan saran, mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.